Assalamualaikum sahabat cerita. Kali ini saya akan bercerita tentang Nabi Ishak. Mengapa dinamakan Ishak? Pada suatu hari, Nabi Ibrahim nih, ayahanda dari Nabi Ishak, ditemui oleh 4 orang tamu. Kemudian tamu itu pun dijamu oleh Nabi Ibrahim berupa masakan daging. Namun ternyata 4 orang tamu tersebut tidak mau menikmati hidangan tersebut. Sampai-sampai Nabi Ibrahim pun berpikir, ini bukan tamu biasa nih, ini adalah para malaikat. Setelah menebak seperti itu, ternyata para malaikat pun mengaku, iya Nabi Ibrahim, kami adalah para malaikat ingin menyampaikan kabar gembira buat kamu. Kabar gembira apa? Istri kamu, Dewi Sarah, akan segera mempunyai anak. Dewi Sarah nih, yang mendengar dari jarak jauh, spontan terus tersenyum lebar. Kok bisa-bisanya usia saya yang sekarang beranjak usia 90 tahun, sedangkan Nabi Ibrahim ini 100 tahun baru dikaruniai anak. Saking bahagianya, Dewi Sarah pun tersenyum lebar dan kemudian anaknya lahir dinamakan dengan Ishak. Ishak berasal dari kata Ibrani yang berarti senyum lebar. Kemudian Nabi Ishak pun menjalankan dakwahnya seperti ayahandanya. Namun Nabi Ishak pun diberi cobaan ketika sudah menikah. Nabi Ishak kan menikah di usia 40 tahun. Ternyata sampai usia 50 tahun Nabi Ishak belum dikaruniai anak. Kemudian siang malam Nabi Ishak dan istrinya itu senantiasa berdoa. Dan alhamdulillah nih, ketika Nabi Ishak berusia 60 tahun, akhirnya dikaruniai anak. Istri Nabi Ishak hamil dan ada sebuah kejutan ketika melahirkan, ternyata bayi kembar yang dilahirkan oleh istri Nabi Ishak. Betapa bahagianya. Namun bayi kembar ini meskipun serupa tapi mempunyai sedikit perbedaan. Kalau yang pertama nih diberi nama Esau sedikit ada bulunya pada lehernya, sedangkan yang kedua anaknya bernama Yakub. Kalau Yakub ini sama dengan manusia pada umumnya. Kemudian 2 anak kembar tadi pun selain memiliki ciri-ciri yang agak berbeda nih, hobinya pun ternyata berbeda juga. Si Esau punya hobi ke padang untuk berburu seperti ayahanda Nabi Ishak. Namun Yakub nih lebih senang tinggal di rumah, membantu ibunya, menyelesaikan pekerjaan rumah, memasak dan lain sebagainya. Itu yang membedakan Yakub dan Esau. Sehingga tidak perlu dijelaskan bahwasanya di sini Esau lebih dekat dengan Nabi Ishak, sedangkan Yakub lebih dekat dengan ibunya. Nah, suatu hari ini Nabi Ishak menderita sakit dan dia mempunyai firasat bahwa dirinya itu akan meninggal. Karena kebiasaannya kan si Esau itu berburu binatang, terus dibawa pulang. Yang memasak adalah ibu dan Yakub. Namun kali ini menjelang wafatnya, Nabi Yakub memiliki permintaan karena saking dekatnya dengan Esau. Esau, di akhir hayatku ini aku kepengen kamu yang memasakkan daging untukku. Jadi nanti setelah kamu memasakkan daging untukku, kamu akan saya doakan. Oh, baik ayahanda. Dengan semangat, Esau pun akhirnya pergi ke padang pasir untuk memburu binatang yang akan
disembelih dan akan dihidangkan kepada ayahanda. Namun nih, dari balik pintu ternyata ibunya mendengar. Aduh, yang didoakan kok Esau ya? Tidak Yakub, anak kesayanganku. Aku punya ide nih. Ternyata ibunya mendandani Yakub seperti Esau, memakaikan bajunya Esau kepada Yakub. Terus bagian lehernya dikasih bulu dari bulu domba. Terus Nabi Ishak pun tersentak, kok ini Nabi Esau kok sudah pulang? Ini samaran dari Yakub nih menghidangkan makanan sambil memegang tangan ayahandanya. Ini tangannya seperti Esau, tapi kok suaranya seperti Yakub ya? Ayahandanya mulai curiga, tapi tidak terus berpikir panjang. Terus dia sesuai janjinya mendoakan, ya Allah, jadikanlah anak yang di depanku ini menjadi anak yang soleh. Jadikanlah anak yang di depanku ini umurnya barokah, bisa meneruskan dakwah Islam dan sebagainya. Pokoknya doanya yang baik-baik. Sehabis doanya selesai nih, tiba-tiba Esau yang asli datang. Nabi Isa kebingungan, loh kok ada Esau dua? Ternyata ketahuan bahwasanya Yakub tadi itu yang menyamar jadi Esau. Terus Esau pun tersinggung, kenapa yang didoakan itu Yakub Pak, bukan saya? Bukankah saya itu sedang mencari binatang buruan? Yang namanya doa tidak bisa ditarik anakku, seperti itu. Kemudian Esau pun merasa sedih dan bergumam, setelah ayahku nanti meninggal, aku akan membunuh. Mendengar itu nih, ibunya jadi khawatir. Ini merupakan ancaman nih, Yakub dalam bahaya. Terus ibunya Yakub nih meminta Yakub, sini saya bilangin, nanti ya kamu pamitan sama ayah kamu agar pergi ke tempat saudara ibu yang berada di Mesopotamia. Untuk apa, Bu? Sudahlah, kamu manut saja pada ibu, kamu menurut saja pada ibu. Nanti ada hal penting yang akan ibu ceritakan. Segeralah. Langsung Nabi Yakub ketika itu belum diangkat jadi nabi ya. Yakub pun terus pamitan pada ayahanda. Ayahanda, saya pamit ya, mau ke tempat saudara ibu yang ada di Mesopotamia. Oh, seperti itu. Tapi nanti dulu, sebelum kamu ke sana, sebaiknya kamu menikah dulu. Ayahmu tidak ingin kamu nantinya menikah dengan wanita Palestina. Ketika itu Palestina memang semua penduduknya masih belum beriman. Sehingga Yakub pun dinikahkan dengan seorang perempuan yang berasal dari Irak. Kemudian setelah menikah dengan seorang gadis yang berasal dari Irak nih, akhirnya Yakub pun diizinkan untuk pergi ke Mesopotamia. Selang beberapa saat nih, Nabi Ishak pun meninggal. Ternyata ketika Nabi Yakub nih sebelum diangkat jadi seorang nabi, pulang ke rumahnya, ingin tahu kabar keluarga aslinya, itu sudah damai, sudah tidak ada perseteruan dengan Esau saudaranya, sehingga mereka pun akhirnya berkumpul kembali bersama. Di sini Yakub sudah dikaruniai 12 orang putra dan memiliki 2 orang selir. Selain 2 orang selir, Nabi Yakub juga memiliki 2 orang istri, yang salah satunya anak dari 12 itu adalah
Nabi Yusuf yang ceritanya ada cerita tersendiri. Mungkin itu cerita kali ini. Terima kasih yang sudah mau menonton sampai akhir. Yang sudah subscribe silahkan like. Yang belum subscribe silahkan subscribe agar terus berkembang. Kalau pengen request cerita bisa ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum.